Halo Pisces Sun, Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Februari 2025. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambilnya cocoknya saja, abaikan bila tidak cocok, anggap ini sebagai reading for fun. Ada the tribe between words flexible, ada dua dunia yang berbeda di sini. Dua dunia dalam artian mungkin vibrasi yang kurang cocok dengan kamu, hati dengan pikiran bisa jadi tidak aligned. Apa kata hati, apa kata pikiran mungkin berbeda, dan itu yang kamu rasakan di pertengahan bulan Februari ini. Ada the tribe, ada tradisi, ada aturan-aturan sistem yang harus kamu ikuti, mungkin bertentangan dengan passionnya kamu, bertentangan dengan cara kamu fleksibel, dan mungkin situasi menuntut kamu untuk lebih fleksibel atau menyesuaikan keadaan ya. Kadangkala ya namanya kalau kita bawahan, kita kerja di perusahaan orang, kita ya kudu harus ngikutin apa maunya gitu. Mungkin untuk beberapa di antara kamu ada yang udah mengajukan cara kerja yang lebih efisien. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang didengarkan atau ada yang mengalami kesulitan di dalam menyampaikan hal tersebut, susah untuk diterima, dan ya menjadi lebih fleksibel dengan keadaan mungkin akan lebih membantu kamu memiliki suasana hati yang bagus, energi yang stabil. Oke, untuk Pisces, saya buka kartu deck kamu. Ada Seven of Cups, ada The Death, dan The Hermit. Oke, ada bayangan, fantasi, bisa juga ini seperti ilusi ya, angan-angan, cita-cita terhadap sesuatu. Oke. The Devil, saya buka dulu untuk semua kartunya. Ada High Priestess dan juga Eight of Wands. Yang pasti di pertengahan bulan Februari ini kamu bakalan sibuk banget dengan pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang menuntut kamu untuk sibuk. Ada Ten of Pentacles, ada Five of Cups, dan Knight of Swords. Yang terakhir untuk outcome-nya, potensial outcome. Oopsie. Ada yang jatuh nih, jatuh. Ya, saya ambil aja dua-duanya ya. Four of Pentacles dan juga Eight of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu ada Three of Wands dan juga Three of Pentacles. Kamu dealing dengan teamwork, kerjasama. Ada take and give, ada memberi, menerima. Jadi nggak melulu kamu terus yang menerima atau memberi, kamu juga menerima. Dan Three of Wands, ada sesuatu hal yang kamu nantikan. Saya kurang tahu pasti apa yang kamu nantikan karena ini bacaan general ya. Kamu mudah-mudahan bisa menyesuaikan bacaan ini dengan keadaan kamu. Seven of Cups, seperti ada energi yang mungkin ini dari dalam diri kamu. Kamu berharap sesuatu seperti ini, ada impian, mimpi, bayangan, imajinasi. The Death, mungkin kamu ngerasa bahwa aduh kalau bermimpi aja, ngebayangin sesuatu aja itu nggak cukup, harus ada pelaksanaan. Dan kamu ngebuka lembaran baru. Aku udah harus berusaha nih untuk mengaplikasikannya gitu. Mungkin kamu udah punya angan-angan cita-cita, kamu udah merangkai itu sedemikian rupa di sini. Dan untuk melaksanakan itu butuh motivasi, butuh keberanian, kekuatan yang besar, keluar dari zona nyaman. Karena saya ngerasa di sini kamu seperti nyaman dengan keadaan kamu, diam, duduk, termenung, nggak ngelakuin apa-apa. Untuk melawan itu bukan sesuatu yang mudah sepertinya bagi kamu, dan kamu sekarang sedang mencari pencerahan untuk mencari kekuatan tadi. Ya, keluar dari zona nyaman atau zona fantasi ini. Ada the devil ya. Ya, ada ikatan-ikatan yang ini seperti udah jadi kebiasaan buat kamu ya. Atau mungkin kamu suka berfantasi, menghayal. Kamu suka mikirin yang senang-senang atau
Ini seperti apa ya? Hayalan tingkat tinggi gitu. Dan ini udah menjadi salah satu kebiasaan yang kalau saya ngelihat kamu sendiri menyadari bahwa ini harus aku lepasin nih. Nggak akan terwujud kalau nggak aku eksekusi langsung. Ada di high prestige di pertengahan bulan Februari ini kamu akan sangat peka dengan perasaan kamu, emosional kamu akan sangat mudah tersentuh. Bisa jadi ini juga akan membuat kamu mudah tersinggung dengan tindakan cara orang lain berbicara atau merespon kamu. Itu once ada banyak sekali proyek atau kerjaan yang harus kamu selesaikan. Beberapa di antara kamu ada yang melakukan perjalanan antar kota atau antar luar. Kalau kamu keluar dari zona nyaman tadi ini, segera mengeksekusi pekerjaan yang ada di depan mata, maka rezeki akan ada. Ini rezeki akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu diam aja, selalu termenung, terlalu nyaman dengan zona kepasifan, ini keberuntungan gak akan kamu dapatkan. Ten of Pentacles. Beberapa di antara kamu dealing dengan keluarga, anggota keluarga, atau mungkin bisnis yang kamu jalankan sekarang adalah kerja sama dengan keluarga, atau mungkin kamu bekerja dari rumah, punya usaha sendiri. Five of Cups, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Sesuatu yang membuat kamu nggak bisa lepaskan dari perhatian kamu, masih menjadi pusat perhatian kamu, dan sekitar kamu nih, orang-orang di sekitar kamu ini akan mempengaruhi mood kamu, karena di sini kamu keadaannya sangat peka sekali dengan lingkungannya. Ada orang yang kecewa, ada orang yang selalu bersungut-sungut, selalu membicarakan apa yang udah berlalu, hal-hal yang membuat dia down. Dia mungkin akan menebarkan energi itu sama kamu. Dan Knight of Swords, hal yang kamu khawatirkan di sini adalah adanya kesalahan, tindakan yang menimbulkan kesalahan, kecerobohan, adanya masalah yang tiba-tiba muncul, dan untuk potensial outcome-nya Four of Pentacles, Eight of Cups. Iya, kudu harus hati-hati kayaknya kamu di sini di dalam menanggapi atau menyikapi orang-orang di sekitar kamu di pertengahan bulan ini ya. Karena ini nih cenderung kamu dealing dengan orang yang penuh dengan kekecewaan, dengan energi toksik. Ada the devil nih. Ini orang nih toksik banget. Ada energi Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces, energi kamu sendiri juga nih. Virgo, Capricorn, Taurus, ya. Oh, Pentacle, seperti ada resisten, ada pertahanan. Kamu sekarang lagi berusaha untuk menjaga jarak, atau mungkin kamu nggak mau lagi terlalu terkontaminasi oleh energi toksik di sini. Ada orang yang dealing sama kamu dan ini energinya toksik banget. Kamu udah mengenali itu dan secara intuitif kamu juga bisa merasakan bahwa nggak baik nih dekat-dekat sama ini gitu. Kamu lebih memilih pergi, menjauh. Dan ini bagus banget demi menjaga perasaan, menjaga keadaan, stabilitas ya. Four of Pentacles menunjukkan adanya stabilitas. Kamu ngerasa udah situasi ini nih udah nggak baik untuk aku. Aku kudu harus lebih menjaga perasaanku, emosiku sekarang. Karena dengan demikian aku memiliki kekuatan untuk menjalankan apa yang menjadi prioritasku. Apa yang menjadi prioritasku adalah menuntaskan semua proyek-proyek yang ada. Ya, kamu lagi fokus sekarang untuk healing, fokus untuk mendapatkan kekuatan, fokus untuk mencari pencerahan. Dengan pencerahan ini kamu lebih terarah nih ke hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang lebih produktif, hal-hal yang menjauhkan kamu, menyibukkan kamu sehingga kamu nggak ketarik lagi dengan energi-energi toksik ini. Ya, oke. Seven of Cups. Untuk Seven of Cups saya klarifikasikan. Ups, jatuh sendiri.
Oke, ada the chariot. Yap. Uh, ada public recognition, ada sosial media, ada hal-hal yang kamu lihat di sosial media. Kamu melihat orang mungkin dengan kemewahan mereka, pakaiannya mewah, punya rumah, punya mobil. Ini kadang bisa mempengaruhi emosi ya, mempengaruhi rasa percaya diri. Em, Bisa juga sekaligus memotivasi. Jadi aku juga pengen seperti dia gitu ya. Tergantung kamu mau mengarahkan energi ini memotivasi kamu untuk bekerja, giat bekerja, atau malah membuat kamu jadi down. Itu tergantung kamu. Kalau kamu ingin menjadikan ini sebagai motivasi kamu untuk giat bekerja, tentunya kamu akan belajar memiliki bagaimana memiliki kekuatan supaya lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Ya, fokus untuk bekerja. Seperti itu. Oke, the das. Das. Untuk the das-nya ada the full, lembaran baru. Lembaran baru yang sangat excited, sangat menarik, sangat menakjubkan. Ada banyak hal-hal di depan ini nih yang belum kamu ketahui gimana nanti endingnya. Atau mungkin kamu dealing dengan anak kamu punya anak yang masih lajang dan ini siap untuk menghadapi masa depannya. Belum tahu gimana masa depan di depan nanti ya kan. Tapi eh kalau semuanya ini disokong, didukung dengan energi-energi positif, maka hasilnya bakalan bagus. Nah, The Fool ini penuh dengan rasa penasaran yang tinggi, keinginan dia ingin menjelajah, belajar. Walaupun di depan dia nggak tahu bagaimana nanti ujungnya, tapi dia memiliki keyakinan bakalan spiritual guidance yang menuntun dia ke tempat yang bagus, ya. Oke, ada The Hermit. Untuk The Hermit-nya, ups, jatuh. The Hermit ada Page of Pentacles. Iya, sosok yang selalu belajar. Kamu di sini adalah sosok yang selalu belajar dan kamu kayaknya di sini fokus untuk terus belajar mengembangkan skill, talenta, pengetahuan. Kamu percaya dengan pengetahuan, informasi yang kamu dapatkan dari sekitar ini akan menambah wawasan, membantu kamu untuk memudahkan kamu di dalam bekerja, mendapatkan pekerjaan, atau um, meningkatkan kualitas kamu. Semacam itu ya. Page of Pentacles dia sadar bahwa kita itu nggak akan bisa berhasil kalau kita nggak membenahi diri kita dengan belajar. Oke. Wow, kamu fokus belajar ini sekarang. Belajar mengembangkan gimana bisa mengontrol emosi, pikiran, belajar mengembangkan pengetahuan. Bagus. Untuk The Devil, untuk The Devil-nya, oke, Justice. Justice. Oke, beberapa di antara kamu dealing mungkin dengan utang, piutang, hal-hal yang berhubungan dengan dokumen-dokumen, data-data, pernikahan, perceraian, atau bisa jadi dengan hal-hal yang berhubungan dengan legalitas ini, dokumen-dokumen, data-data, atau mungkin kamu kerja di kantoran, PNS, BUMN misalnya ya, dan atau bisa jadi berhubungan dengan pengadilan, dan ini ada energi toksik di sini. Yep, energi Capricorn, the devil. Bisa jadi kamu dealing dengan utang piutang dan ini membuat kamu ngerasa kayak nggak bebas ya. Ada sesuatu yang mengikat kamu seperti nggak bebas untuk menjelajah, ngerasa terbatasi. Oke, High Priestess. Untuk High Priestess-nya, untuk High Priestess ada Two of Pentacles. Ya, ada imbalance. Energi finansial, pekerjaan, kurang stabil, ini mempengaruhi intuisi kamu. Jadi kamu mungkin sekarang lagi berusaha menggali intuisi kamu, pesan-pesan dari dalam hati ya, yang bisa menenangkan hati dan pikiranku, yang bisa membuat aku semangat. Kamu mungkin lagi berusaha terkoneksi dengan suara hati, tapi agak susah di sini karena ada Two of Pentacles imbalance. Kamu akan lebih banyak fokus untuk bagaimana untuk ngebalance ngebalance finansial dan juga pekerjaanku dulu gitu. Karena ada utang nih seperti tanggung jawab.
energi yang ngikat kamu, yang membuat kamu ngerasa belum stabil. Kalau ini udah tuntas aja, mungkin aku udah ngerasa balance. Oke, untuk Eight of Wands-nya, yep. Muncul lagi The Devil ya di sini. Oh my gosh. Di sini The Devil, di sini The Devil. Ya, mau seberapa besar pun utang kamu, kalau kamu punya utang di sini ya, mau seberapa besar pun utang kamu, kalau kamu bekerja keras, kamu fokus, bisa mengendalikan, ngebalance energi kamu ya. Ada saatnya kamu memikirkan utang, ada saatnya kamu bisa membagi energi fokus kamu untuk menyelesaikan semua pekerjaan kamu, maka uh, dengan sendirinya malah The Devil ini bisa jadi kekuatan untuk kamu, seperti force ya. Karena ada utang, jadi kamu terforce, terdorong untuk kerja supaya bisa ngelunasin utang. Out of boundaries, kayak di luar dari zonanya kita. Kadang harus ada tekanan supaya kita itu supaya kita itu berusaha menjadi kuat, keluar dari zona nyaman. Ya ini harus keluar dari zona nyaman ini. Kalau kamu pengen lebih, kamu harus keluar dari zona nyaman. Gak cukup bermimpi atau santai-santai lalu rezeki langsung datang gitu ya kan. Oke. Ten of Wands. Untuk Ten of Wands-nya, Ten of Wands-nya ada Nine of Cups. Nine of Cups. Iya, saya ngelihat ini sepertinya keluarga, orang-orang di sekitarmu memberikan vibes yang bagus nih. Energinya bagus, dukungan ada, secara moral, dari segi materi juga ada dukungan dari keluarga, dari orang terdekat kamu. Ya, Five of Cups ya. Untuk Five of Cups ada King of Wands. Jadi untuk energi di sekitar kamu ya, kamu mungkin dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo. Ini energi kecewa, sedih. Ada hal-hal yang dia fokuskan ini adalah hal-hal yang membuat dia ngerasa nggak puas terhadap sesuatu. Dia pengennya itu semua cups yang ada di hadapannya ini full. Kadang kan apa yang kita harapkan kan nggak sesuai dengan ekspektasi. Tidak ada yang sempurna. Dia seperti menginginkan adanya kesempurnaan di sini. Ya semua cups ini harus berisi, tapi ada kalanya ada tekanan dari luar, kebutuhan, tantangan yang menimbulkan ada semacam badai angin tiba-tiba ya kan. Terakhir cup ini jatuh tumpah. Nah, untuk apa menyesali ini lagi? Nggak ada gunanya. Lebih bagus fokus terhadap apa yang ada, lalu itu dimanfaatkan, diminum, dinikmati kan gitu ya kan. Nah, saya ngerasa sepertinya kamu dealing dengan bentuk energi yang seperti ini, yang vibes-nya ini bisa mempengaruhi kamu, energinya ini bisa mempengaruhi kamu kalau kamu menerimanya. Kalau kamu meniru, ibarat seperti itu ya. Tapi kalau kamu resisten, ada di sini Four of Pentacles. Kamu cukup resisten di sini, cukup mengenali bahwa dia ini negatif nih, dia toksik nih. Untuk apa dekat-dekat sama dia? Aku nggak mau lah seperti dia gitu kan. Udahlah, ada kerjaan, udah fokus aja sama apa yang ada yang bisa dikerjain. Kalau punya utang ya, ya udah. Makanya kerja supaya bisa lunasin utang. Saya lihat kamu ya seperti itu. Oke. Untuk Knight of Swords-nya. Knight of Swords. Ada Nine of Swords. Yep. Knight of Swords ada Nine of Swords. Ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan kamu khawatir itu malah mengganggu tidur kamu. Ya kamu nggak pengen tidur kamu terganggu, jadi nggak bisa beristirahat dengan tenang. Aku pengen beristirahat, kalau tidur itu tidurnya tenang. Aku punya waktu untuk tidur, aku bisa menikmati jam istirahatku. Aku nggak pengen ada terjadi masalah.
Ya kamu nggak pengen dealing dengan orang yang membawa masalah dalam hidup kamu. Oke, untuk potential outcome-nya, untuk Four of Pentacles dan juga Eight of Cups ya, satu kartu aja. Five of Swords ya, konflik. Dan konflik ini nih, vibrasi yang nggak cocok sama kamu ini akan membuat kamu mungkin jadi kayak exhausted, dilema, bimbang, jadi kayak kurang yakin. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius juga ya, Virgo, Capricorn, Taurus. Sepertinya 4 energinya yang paling fokus di sini. Vibrasi ini selalu bertentangan. Kamu maunya A, dia maunya B ya. Jadi ini membuat kamu jadi kayak sebenarnya kalau aku lihat dari posisi aku, kalau dia memilih dari A, dia memilih A, aku yakin dia bakalan berhasil. Sorry, dia menginginkan ke B, kamu pengen A. Ya, saya ralat lagi. Dan kamu mungkin di sini berpikir, kalau aku ngerasa kalau dia pilih A, maka dia akan berhasil, hidupnya nggak akan susah. Tapi dia milih B. Ya gitu ya kan, kamu di sini seperti kecewa, seperti nggak dihargai mungkin, atau mungkin ini jadi beban pikiran kamu jadi dilema. Aku nggak yakin dia akan berhasil kalau dia pilih B. Aku lebih yakin kalau dia memilih A gitu ya kan. Tapi di sisi lain kamu juga untuk pilihan kamu tadi, kamu juga bimbang. Memang aku untuk pilihanku ini pun belum tahu juga sih gimana nanti hasilnya gitu. Tapi ya aku ngerasa ini aja yang paling benar gitu menurut kamu ya. Padahal sebenarnya apa yang kamu pilih juga kamu bingung. Uh, dan pada akhirnya kamu mungkin akan memilih, ya udahlah terserah sama kamu, kalau kamu mau milih B, ya udah kamu pilih B. Aku nggak mau intervensi, aku nggak mau mengganggu, ya kamu aku. Aku nggak mau lagi ini menjadi beban pikiranku. Nah di sini ada Eight of Cups. Pada akhirnya kamu kayak udah, kamu maunya ke B, ya udah kamu ke B. Aku sih kalau disuruh milih A, ini sesuai dengan pandanganku sih. Memang aku juga belum yakin gimana nanti A ini ke depannya bakalan berhasil apa enggak. Cuman ya supaya nggak ada penyesalan, kalau memang mau ke B ya udah pilih aja B. Aku nggak mau ngebatasi dan aku nggak mau ini menjadi konflik yang berkepanjangan antara kita berdua. Semacam itu tuh di sini ya kan. Oke. Ya, oke, demikian untuk pada akhirnya kamu memilih lebih fleksibel ya. Fleksibel itu nggak memaksakan orang lain sesuai dengan kehendak kamu, dan kamu juga berharap orang lain nggak memaksakan kehendaknya terhadap kamu. Ya udah kamu milih sana ke sana, aku milih sini ya ke sini. Cuman ya kita seperti ada jarak gitu. Kamu nggak mau mengintervensi orang dan kamu juga sepertinya berharap jangan mengintervensi aku juga gitu. Oke, Pisces, demikian untuk kamu. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Oke, semoga berbahagia ya. Goodbye.